Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kali ini pembahasan kita adalah tentang konsep Islam tentang Tuhan. Apa itu sesungguhnya konsep Islam tentang Tuhan itu? Konsep Islam tentang Tuhan itu dalam hal ini akan ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah sifat wajib bagi Allah. Yang kedua, dalil keesaan Allah. Dan yang ketiga, aliran-aliran dalam Islam. Kita mesti mengetahui 3 macam ini agar kita bisa memahami tentang konsep Islam, tentang Tuhan, tentang Allah itu bagaimana. Tentu Allah bisa dipahami dengan sifat-sifatnya. Allah bisa dipahami tentang dalil-dalil keesaannya, keesaan Allah. Dan juga di dalam Islam ini ada banyak aliran-aliran di dalam Islam itu. Oleh karena itu ini semua kita wajib untuk mengetahuinya agar kita tidak tergelincir ke dalam kesalahan. Yang pertama adalah sifat wajib bagi Allah. Apa itu sifat wajib bagi Allah? Sifat wajib bagi Allah itu adalah sifat yang memang harus ada pada diri Allah itu, tidak boleh tidak ada. Dan sifat wajib bagi Allah itu yang pertama adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu wujudun, artinya ada. Apa sesungguhnya sifat nafsiyah itu? Sifat nafsiyah itu adalah merupakan di antaranya wujud tadi. Wujud adalah sifat nafsiyah yang berhubungan dengan diri atau zatnya. Sebab melalui zatnya baru bisa dimengerti sifatnya. Oleh karena itu, Allah adalah zat yang wajib bersifat wujud, tidak boleh tiada, baik pada zaman azali maupun pada zaman abadi. Oleh karena itu, Syekh Ibrahim Al-Laqani mengajarkan kepada kita, fawajibun lahul wujudu wal qidam kada baqaun la yusabu bil adam. Itu yang diajarkan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani. Maksudnya adalah maka wajib bagi Allah sifat wujud atau ada, dan qidam artinya dahulu, begitu juga baqa artinya kekal, yang tidak dicampuri oleh adanya adam, ketiadaan. Artinya Allah itu kekal tanpa adanya adam. Jadi enggak pernah Allah itu tidak ada, itu enggak pernah. Oleh karena itu Allah wajib bersifat wujud. Maksudnya zat yang pasti ada tanpa didahului ketiadaan. Allah itu maksudnya itu sudah ada tanpa didahului oleh tiada. Berbeda dengan kita. Kalau kita ini ada tapi didahului dengan tiada. Kita dulu tidak ada. Kemudian setelah dilahirkan orang tua kita, baru kita ada. Ini kita tidak bersifat kidam, kita ini bersifat hadis atau bersifat baru. Allah tidak seperti itu. Allah itu ada dan tidak didahului dengan ketiadaan. Itulah yang disebut dengan mukhalafatul hawadis, berbeda dengan makhluk. Makhluk itu ada tapi sebelum ada itu tidak ada. Tetapi Allah tidak pernah didahului dengan ketiadaan. Oleh karena itu Allah itu wajib bersifat wujud, yang zat yang pasti ada tanpa didahului ketiadaan. Ketika Allah bersifat wujud, maka Allah pasti bersifat qidam. Qidam itu maksudnya tidak ada awal bagi wujudnya. Artinya qidam itu bukan berarti Allah itu didahului dengan pendahuluan, tidak. Allah itu bersifat dahulu, tidak pernah ada sebelumnya. Artinya Allah itu sudah ada terus tanpa
ada didahului dengan sesuatu. Oleh karena itu Allah bersifat qidam, tidak ada awal bagi wujudnya. Dan wujudnya itu abadi. Abadi itu artinya terus, tidak pernah tiada, ada terus. Ketika Allah bersifat wujud dan Allah bersifat qidam, maka Allah pasti bersifat baqa. Kalau wujudnya Allah tanpa didahului ketiadaan, qidamnya Allah itu tanpa didahului dengan pendahuluan sebelum qidam, artinya sudah ada seterusnya, maka Allah pasti bersifat baqa, kekal wujudnya, tidak akan tiada dan tidak diawali oleh ketiadaan. Itulah yang dimaksud dengan wujud, qidam, baqa. Maka wujudnya Allah itu tidak pernah didahului dengan ketiadaan. Qidamnya Allah juga begitu, tidak ada diawali dengan sesuatu. Kalau wujudnya Allah tidak diawali dengan sesuatu atau tidak diawali dengan ketiadaan dan qidamnya Allah tidak diawali dengan sesuatu, maka yang seperti itu sudah bisa dipastikan itu adalah baqa, kekal. Oleh karena itu, sifat wajib bagi Allah yang wajib diketahui oleh seorang mukallaf adalah sifat wujud. Menganggap bahwa wujud merupakan sifat adalah bentuk moderat atau bentuk yang bersikap longgar. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah ini menurut orang-orang ahlu sunnah wal jamaah, maka sifat wujud itu adalah sifat yang berbentuk moderat. Ini adalah kelonggaran. Artinya Allah itu wujud walaupun mata kita itu tidak bisa melihat. Tetapi Allah itu wujud. Karena kan setiap yang wujud itu belum tentu bisa dilihat oleh mata. Contohnya angin. Angin itu wujud, dia ada, tetapi tidak pernah terlihat oleh mata kita. Tetapi itu kita yakin kalau angin itu ada. Contohnya lagi, kentut itu ada, akan tetapi kita nggak pernah bisa melihat kentut itu, akan tetapi bisa merasakan dengan baunya kentut itu. Dengan indera yang lain, kita bisa merasakan adanya kentut. Oleh karena itu, yang ada belum tentu bisa dilihat oleh mata. Oleh karena itu, Allah itu bersifat wujud, artinya pasti ada. Kenapa? Tidak mungkin sesuatu itu ada, tidak ada yang menciptakan. Pasti ada yang menciptakan, dan yang menciptakan itulah namanya Allah. Sebab menurut Imam Al-Asy'ari, wujud itu adalah ainu maujud, zatul maujud. Wujud itu adalah ainu zat, bukan sifat. Sebab menurut Imam Al-Maturidi, wujud adalah sifat, bukan ainu zat. Sebab definisi wujud adalah hal atau keadaan yang menetap pada zat. Selagi zat itu ada, maka sifat wujud juga ada. Wujud merupakan batas antara ada dan tiada. Karenanya, wujud tidak bisa naik ke derajat maujud, sesuatu yang ada, seperti warna putih, juga tidak bisa turun ke derajat adam, sesuatu yang tidak ada. Karena hal atau keadaan bukan sesuatu yang ada, bukan pula sesuatu yang tidak ada. Oleh karena itu kita harus paham yang seperti ini. Oleh karena itu wujud itu adalah wajib ada bagi Allah. Karena Allah itu adalah zat yang menjadikan yang tadinya tidak ada, kemudian sekarang menjadi ada. Kalau tadinya tidak ada, kemudian sekarang menjadi ada, itu pasti ada yang mengadakan. Tidak mungkin tidak ada yang mengadakan. Yang kedua, sifat salbiyah. Yaitu sifat salbiyah itu ada 5. Yang pertama qidam, yang kedua baqa, yang ketiga mukhalafatul lil hawadisi, yang keempat qiyamuhu binafsihi, dan yang kelima wahdaniyah. Qidam itu artinya dahulu, baqa artinya kekal, mukhalafatul lil hawadisi artinya berbeda dengan makhluk, qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri, wahdaniyah artinya esa. Sifat salbiyah adalah sifat yang meniadakan adanya sifat sebaliknya,
yakni sifat-sifat yang tidak sesuai atau sifat yang tidak layak dengan kesempurnaan zatnya. Ketika Allah bersifat wujud, maka Allah pasti bersifat qidam, tidak berawal wujudnya, dan wujudnya baqo atau abadi. Ketika Allah bersifat wujud dan qidam, maka Allah pasti bersifat baqo, kekal wujudnya, tidak akan tiada dan tidak diawali oleh ketiadaan. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Itu dalilnya. Dia adalah yang pertama dan yang terakhir, yang zahir dan yang batin, dan dia mengetahui segala sesuatu. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya akan hancur kecuali adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat salbiyah ini adalah sifat yang menunjukkan kepada penafian sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Menurut pendapat yang sahih, sifat-sifat salbiyah itu tidak terbatas, tetapi para ulama usuluddin hanya menghitungnya 5 saja yang tadi itu, diantaranya yaitu qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsi dan wahdaniyah. Adapun sifat-sifat salbiyah yang selainnya seperti penafian anak, artinya meniadakan anak, enggak mungkin Allah punya anak. Kemudian penafian istri, enggak mungkin Allah punya istri. Kemudian penolong dan seumpamanya dari sifat-sifat yang tidak terbatas pada semuanya kembali kepada yang 5. Walaupun dengan jalan iltizam atau jalan melazimkan. Maka yang 5 itu adalah pokok-pokok sifat salbiyah yang terpenting. Berikut satu persatu akan dijelaskan. Yang pertama adalah qidam. Sifat yang juga wajib bagi Allah adalah sifat qidam, yang berarti dahulu, tanpa didahului oleh ketiadaan. Tidak didahului ketiadaan dinamakan qidam atau dahulu. Sedangkan tidak ada akhir atau tidak menemui ketiadaan dinamakan baqo. Oleh karena itu, Syekh Ibrahim Al-Laqani menyampaikan, wa annahu lima yanalul adamu mukhalifun burhanu hadzal qidamu, dan bahwasanya Allah menyalahi segala yang baru yang berhubungan dengan adam atau ketiadaan menjadi dalil sifat qidam dahulu ini. Jadi ini menjadi dalilnya seperti itu. Qiyamuhu binafsihi wahdaniyah munazahan awsafuhu saniyah. Wajib juga bagi Allah memiliki sifat qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, dan wahdaniyah artinya esa, seraya disucikan dengan ditinggikan sifat-sifatnya. Berikutnya Syekh Ibrahim Al-Laqani menyampaikan, andidin au sibahin syarikin mutlakon wa walidin kadal walad wal asdiqa. Allah itu disucikan dari yang berlawanan, dari yang menyerupai, dari sesuatu secara mutlak, serta dari walid atau ayah atau ibu, orang tua maksudnya. Begitu juga dari anak-anak teman. Sifat yang juga wajib bagi Allah adalah mukhalafatul lil hawadisi, yang berarti berbeda dengan sesuatu yang baru, artinya berbeda dengan makhluk, dan menerima ketiadaan atau adam. Adapun tanda bahwa Allah bersifat mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya, adalah Allah bersifat qidam dahulu, sementara manusia enggak ada yang bersifat qidam. Manusia itu adanya itu didahului dengan ketiadaan, sementara Allah adanya tidak didahului dengan ketiadaan. Oleh karena itu Allah itu bersifat qidam. Tidak ada satupun makhluk yang bersifat qidam, sebab arti qidam itu adalah tidak ada permulaan bagi wujudnya. Sedangkan wujud suatu makhluk pasti didahului ketiadaan dan akan berakhir dengan ketiadaan pula. Sementara Allah tidak begitu. Allah tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan ketiadaan juga. Allah itu berawal tanpa ada awalan, berakhir tanpa ada akhiran. Artinya Allah itu tidak pernah tidak ada. Sifat yang juga wajib bagi Allah adalah qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri.
Yakni maksudnya adalah Allah berdiri dengan zatnya sendiri, tidak butuh pada zat lainnya. Allah itu tidak perlu dengan sesuatu. Allah tidak perlu kursi, Allah tidak perlu tempat duduk, Allah tidak perlu tempat, tidak perlu apapun Allah itu. Karena Allah itu adalah tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluk itu adalah materi, kalau Allah itu adalah inmateri. Artinya Allah tidak butuh seperti butuhnya makhluk. Oleh karena itu, Allah itu berdiri sendiri, tidak butuh dengan sesuatu yang lain. Tidak seperti sifat warna. Warna itu perlu tempat. Seperti warna putih, itu membutuhkan tempat. Misalnya tembok, kemudian dicat warnanya putih, maka cat putih itu perlu tempat, namanya tembok. Atau kertas, kertas itu putih, artinya warna putih itu perlu tempat, namanya kertas. Allah tidak seperti itu. Allah adalah zat, bukan sifat yang menempati zatnya sendiri. Sifat wajib bagi Allah yang keenam adalah wahdaniyah, esa. Yakni esa adalah zat, sifat, dan pekerjaannya. Allah wajib memiliki sifat-sifat tersebut. Allah bersifat maha agung, terhindar dari kebalikan sifat-sifat tersebut. Allah maha kecil, nggak mungkin. Allah terhindar dari sifat-sifat seperti itu. Tidak ada yang menyerupainya, tidak ada sesuatu sekutu bagi Allah secara mutlak. Baik dalam zat, sifat, maupun pekerjaan. Tidak ada satupun yang menyamai Allah. Allah tidak memiliki ayah, Allah tidak memiliki anak, dan Allah tidak memiliki saudara. Jadi semuanya itu, Allah itu adalah berdiri sendiri. Oleh karena itu, Allah wajib memiliki sifat mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan semua makhluk. Artinya berbeda dengan zat dan sifat makhluk. Allah itu bukan jirim, jauhar, arat. Maksudnya adalah jirim itu adalah setiap sesuatu yang membutuhkan ruang kosong untuk bertempat. Jauhar itu ada dua macam, ada jauhar farad, ada jauhar murakkab. Jauhar farad itu adalah jirim yang sangat kecil sehingga tak bisa dipecah atau dibagi lagi. Sementara jauhar murakkab adalah jirim kecil untuk menyempurnakan sesuatu jisim. Nah, jisim itu apa? Jisim itu adalah jirim yang besar. Arat itu apa? Arat itu adalah sifat yang menempel pada jirim itu. Nah, Allah itu bukan pula juz. Artinya bukan pula partikular atau bagian. Kul, menyeluruh atau umum. Tidak memiliki arah, baik atas, bawah, depan, belakang, kanan maupun kiri. Tidak berhubungan dengan posisi makhluk, tidak di atas, tidak di bawah, di depan, di belakang, di kanan, di kiri, dan seterusnya. Allah itu tidak seperti itu. Apapun yang terbersit dalam hatimu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Jika setan berbisik di hatimu, wahai manusia, jika Allah bukan jirim, arad, juz, kul, maka seperti apa hakikat Allah itu? Kalau ada setan yang berbisik seperti itu, maka jawablah, hai mal'un, yang terlanat, namanya setan. Tidakkah kau belum tahu? La ya'lamullaha illallah, tidak ada yang tahu Allah kecuali adalah Allah. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul alim. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Maka jawab seperti itu, wahai setan, penggoda manusia, tidakkah kau tahu dan mengambil pelajaran dari roh yang ada pada dirimu? Engkau tidak tahu seperti apa bentuknya roh itu, apa warnanya, di mana tempatnya, menghadap kemana, ke atas atau ke bawah. Itu saja engkau tidak tahu, padahal rumahmu adalah di situ. Dan itu adalah sesuatu yang baru, yang dekat pada dirimu. Bagaimana engkau bisa tahu hakikat zat yang qadim, yang dahulu, yang di situ aja kamu nggak tahu? Pastinya engkau juga tidak bisa mengetahuinya. Kamu nggak tahu tentang rohmu sendiri. Bagaimana kamu mau mengetahui Allah? Kewajibanmu hanyalah meyakini bahwa pasti Allah itu adalah ada. Artinya Allah wajib wujud.
Tidak perlu terlalu banyak berpikir. Seperti halnya engkau meyakini bahwa rohmu itu ada, tapi tidak tahu seperti apa rohmu itu. Cukup meyakini keberadaannya saja. Tidak harus mengetahui bentuknya bagaimana. Itu nggak perlu, tidak perlu sama sekali. Sama sekali tidak perlu. Sifat yang juga wajib bagi Allah adalah qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Artinya Allah berdiri dengan zatnya sendiri, tidak butuh pada yang lain dan tidak butuh pada penciptaan. Sebab itu jika Allah butuh pada yang lain berarti Allah adalah sifat. Jika Allah adalah sifat, Allah tidak bisa memiliki sifat ma'ani dan juga tidak bisa memiliki sifat ma'nawiyah. Apa itu sifat ma'ani? Sifat ma'ani itu adalah sifat yang wujud, yang ada, sehingga jika dibukakan hijab pada sifat-sifat tersebut akan bisa dilihat ataupun didengar seperti ilmu. Sifat itu benar-benar wujud atau ada. Lalu sifat ma'nawiyah itu apa? Itu adalah amrun iktibariyun. Apa maksudnya? Sesuatu yang tidak ada dalam kenyataan, hanya dianggap oleh akal. Itu namanya sifat ma'nawiyah. Oleh karena itu, jika Allah butuh pada yang menciptakan, berarti Allah zat yang baru. Sifat baru Allah ini mustahil karena Allah telah bersifat qidam, dahulu dan baqo, kekal. Sifat yang juga wajib bagi Allah adalah wahdaniyah. Artinya Allah Esa di dalam zat, sifat dan pekerjaannya. Wahdaniyah tidak boleh diartikan dahulu zat seperti mazhab orang kafir Haluliyah yang menyatakan bahwa Allah itu menyatu dengan makhluknya. Keyakinan seperti itu hukumnya kafir, naudzubillah. Berikutnya adalah mukhalafatul lil hawadis, artinya berbeda dengan makhluk. Berbeda dengan makhluk itu artinya Allah itu tidak sama dengan makhluk. Makhluk punya tangan, Allah punya tangan, tapi kita nggak boleh membayangkan tangannya Allah itu seperti tangannya makhluk. Orang tangannya manusia dengan tangannya monyet aja berbeda. Sama-sama punya 4, 2 tangan 2 kaki. Sapi juga berbeda dengan manusia. Jadi nggak boleh membayangkan seperti itu. Kenapa? Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul alim. Allah itu tidak sama dengan sesuatu. Beliau, Allah Subhanahu wa taala, itu tidak sama dengan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah bersifat qiyamuhu binafsihi, artinya Allah itu berdiri sendiri. Karena Allah berdiri sendiri, Allah itu tidak butuh dengan makhluk, tidak butuh dengan syarikat. Allah berdiri sendiri itu karena Allah bisa melakukan sesuatu dengan dirinya sendiri. Maka ketika Allah ingin sesuatu, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau ingin sesuatu cukup mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah ia. Allah itu nggak perlu dengan siapapun. Fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu nggak perlu dengan alam ini. Alam ini diciptakan untuk manusia, bukan untuk Allah. Allah itu pengen menyenangkan manusia dengan menciptakan alam seisinya ini. Jadi jangan beranggapan Allah itu butuh sama kita. Allah kita sembah maupun tidak kita sembah, Allah tidak akan kemana-mana, Allah tidak akan hancur, Allah tidak akan berkurang derajatnya. Allah tetap aliyun, Allah tetap tinggi. Oleh karena itu, Allah adalah bersifat qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri tanpa ada bantuan apapun Allah bisa melakukan. Buat gunung Allah nggak perlu bantuan, buat laut Allah nggak perlu bantuan, karena Allah itu berdiri sendiri. Wahdaniyah, Esa. Maka Allah itu bersifat Esa. Wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Allah sampaikan seperti itu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Lau kana fihi ma'aliyatun illallahu lafasadata. Andaikan di antara langit dan bumi itu, atau di langit dan di bumi itu ada Tuhan selain Allah, tentu akan hancur. Kenapa? Di bumi yang mengatur tidak hanya satu,
Di langit yang ngatur tidak ada satu. Maka nanti akan tumburan aturan ini. Yang satu pengen bikin hujan, yang satu pengen tidak hujan. Nanti akan jadi hancur. Jadi Tuhan itu, Allah itu hanya satu. Sehingga tidak ada yang akan mengganggu, tidak akan ada yang merecoki. Allah bikin hujan, jadi. Allah bikin kemarau, jadi. Jadi Allah itu adalah wahdaniyah, bersifat esa. Selanjutnya adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu adalah kudrah, iradah, ilmun, hayah, sama, basor, kalam. Kudrah itu apa? Kudrah itu artinya mampu atau berkuasa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu mampu terhadap segala sesuatu. Allah itu kuasa terhadap segala sesuatu. Artinya Allah itu bisa melakukan apa saja. Ketika Allah itu mampu melakukan apa saja, maka bisa juga menurut Allah ketika Allah ingin menyiksa orang yang berbuat kebaikan, nggak ada halangan karena itu adalah milik Allah. Allah akan memberikan pahala kepada orang yang bermaksiat. Itu juga mungkin saja bagi Allah. Kenapa kok begitu? Karena manusia ini semuanya adalah milik Allah. Karena manusia ini adalah milik Allah, maka Allah bebas melakukan apapun kepada manusia. Walaupun Allah tidak mungkin melakukan ketidakadilan seperti itu. Tapi ini adalah mungkin bagi Allah. Karena apa? Allah itu maha kuasa. Umpamanya, saya punya HP ini mau saya banting atau mau saya masukkan ke dalam kantong, terserah saya. Itu adalah HP saya. Manusia ini adalah milik Allah. Allah akan masukkan manusia itu ke dalam neraka walaupun dia berbuat baik. Itu terserah Allah. Atau manusia ini akan dimasukkan ke dalam surga walaupun dia berbuat jahat sejahat-jahatnya. Itu terserah Allah. Itu mungkin saja bagi Allah. Walaupun itu Allah tidak melakukannya. Tapi itu mungkin karena Allah itu adalah bersifat kudrah. Allah itu adalah bersifat maha kuasa, mampu melakukan apa saja. Selanjutnya adalah sifat Allah bersifat iradah. Iradah itu artinya kemauan. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Tuhanmu itu maha melakukan terhadap apa-apa yang ia kehendaki. Allah itu mau melakukan apa saja sesuai dengan yang Allah mau. Allah pengen hujan turun hujan. Allah pengen kemarau. Allah pengen orang itu sehat. Allah pengen orang itu sakit, ya bisa sakit. Itu sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu di dalam doa kunut kita sering berdoa, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, jagalah kami dari keburukan ketentuanmu. Artinya ketika kita ini mau ditentukan buruk oleh Allah, begitu berdoa di dalam sholat subuh itu, doa kunut, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Begitu kita berdoa seperti itu, diijabah oleh Allah. Yang tadinya ditakdirkan buruk menjadi dapat takdir bagus. Karena apa? Yang membuat takdir itu adalah Allah. Yang mengangkat takdir itu juga Allah. Allah mampu meletakkan takdir. Allah mampu menghapuskan takdir. Oleh karena itu manusia tidak bisa merubah takdirnya sendiri. Tetapi takdir itu bisa berubah kalau Allah menghendaki. Oleh karena itu kita disuruh berdoa. Lalu ada pertanyaan, untuk apa berdoa? Kan sudah ditakdirkan oleh Allah. Itu yang salah tuh di situ. Karena takdir Allah itu adalah maksudnya Allah itu mampu meletakkan takdir seseorang dan itu nanti akan terjadi. Tetapi ketika Allah menghendaki, takdir itu bisa dirubah oleh Allah, bisa diangkat oleh Allah. Orang semua manusia punya Allah. Oleh karena itu kita disuruh berdoa itu tadi supaya ketika nanti doa diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, nanti takdir yang buruk menjadi bagus. Bukankah Allah sendiri yang nyuruh kita berdoa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Mengkabulkan doa di sini artinya Allah mengijabah ini kalau seseorang itu berdoa sudah sesuai dengan aturan-aturan berdoa.
Aturan-aturan berdoa itu banyak sekali, di antaranya yang paling penting adalah aklul halal, makan yang halal. Sementara banyak orang yang masuk ke dalam mulutnya ini bercampur-campur, maka disitulah yang menyebabkan doa tidak terkabul. Berikutnya, sifat Allah adalah ilmun. Ilmun itu artinya mengetahui. Oleh karena itu Allah sampaikan, wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi Allah itu bersifat ilmun. Allah itu mengetahui. Yang di langit tahu, yang di bumi tahu, dan bahkan yang di perut binatang, perut manusia, perut makhluk ini Allah semuanya tahu. Jumlah cacing yang ada di dalam perut bumi ini Allah tahu, karena Allah memiliki sifat ilmun, mengetahui. Hayatun artinya hidup. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertakwalah kepada yang maha hidup yang tidak pernah mati. Allah itu maha hidup. Bagaimana mungkin Allah mau mengatur dunia ini kalau Allah sendiri tidak hidup? Oleh karena itu Allah itu pasti hidup. Berikutnya adalah sam'un, artinya mendengar. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Bagaimana Allah mau menjawab doa kalau Allah tidak mendengar? Maka kalau ada yang mengatakan Allah itu tuli, itu sangat mustahil. Itu tidak mungkin sama sekali. Basar, maha melihat. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Allah itu maha melihat. Bagaimana Allah mau mengawasi semua yang ada ini kalau Allah tidak maha mendengar, tidak maha melihat? Oleh karena itu Allah pasti maha melihat. Kalamun, Allah maha bicara. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara kepada Musa dengan pembicaraan. Ini artinya Allah itu bersifat kalam. Allah bisa berbicara, bersifat berbicara, bisa berbicara dengan siapapun dan dengan apapun, karena Allah maha kuasa. Oleh karena itu sifat Allah itu ada 20. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyya qudra irada, ilmun hayya sama basar kalam qadiran muridan, aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Wujud artinya ada, kidam dahulu, baqa yang kekal, mukhalafatul lil hawadithi yang berbeda dengan makhluknya, qiyamuhu binafsihi Allah berdiri sendiri, wahdaniyah maha esa, kudrah kuasa irada berkehendak, ilmun mengetahui, hayyah yang maha hidup, sama maha mendengar, basar yang maha melihat, kalam yang berbicara, qadiran maha kuasa, muridan yang berkehendak, aliman mengetahui, hayyan yang maha hidup, sami'an maha mendengar, basiran maha melihat, mutakaliman yang berbicara. Itu sifat 20 bagi Allah yang sudah saya sampaikan beserta artinya, dan itu insya Allah akan mudah untuk diketahui. Lalu apa dalil Allah itu Esa? Allah itu adalah Esa, dalilnya adalah wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha pengasih lagi maha penyayang. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya
Aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ini adalah dalil keesaan Allah yang termuat di dalam surah Al-Baqarah ayat 163 dan juga di dalam surah Toha ayat 14. Lalu di dalam Islam ini ada berapa aliran sih? Di dalam Islam itu ada beberapa aliran. Di antaranya sesungguhnya awal pertama aliran itu adalah Syiah, Khawarij, Asy'ariyah, Mu'tazilah. Syiah ini adalah pengikut Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dulu ketika terjadi ada perbedaan pendapat antara Sayyidina Ali dan Muawiyah, maka di situ akhirnya Syiah itu menjadi pecah. Pecah seperti apa? Pecah ada yang membelot kepada Sayyidina Ali, sehingga yang namanya pecah itu adalah Khawarij, orang yang tidak setuju dengan keputusan Sayyidina Ali. Dia mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu wa huwa kafirun, menganggap Sayyidina Ali kafir. Itulah Khawarij. Jadi Khawarij itu menganggap orang-orang yang masih mengucapkan 2 kalimat syahadat kalau tidak sepaham dengannya itu adalah kafir. Orang yang sholat, orang yang zakat, orang yang puasa di bulan Ramadan kalau tidak sepaham dengan dirinya itu adalah kafir. Ini berbahaya paham seperti ini. Dan sekarang paham seperti ini masih ada yang seperti ini, bergentayangan, yang celananya cingkrang-cingkrang seperti itu itu ketika dia suka mengkafir-kafirkan orang, membid'ah-bid'ahkan orang, itu artinya dia adalah kelompok daripada Khawarij itu sendiri. Dan dia sesungguhnya adalah Syiah itu sendiri. Kenapa? Karena dia sesungguhnya asalnya dari Syiah, kemudian tidak cocok dengan apa yang diputuskan oleh Sayyidina Ali, keluar dari kelompok Sayyidina Ali, maka dinamakan Khawarij. Dan inilah orang yang berani menentang kepada keputusan Sayyidina Ali. Dan bahkan orang seperti ini sudah ada tanda-tandanya sebelumnya. Ketika Rasulullah membagikan ghanimah, harta rampasan, ada orang yang cingkrang celananya lalu menyampaikan, "I'dilu ya Muhammad." Kau adil lah wahai Muhammad kalau bagi-bagi. Ya Allah, Rasulullah disuruh adil, seakan-akan dia lebih hebat. Maka orang yang merasa dirinya lebih hebat dan yang lainnya salah, yang benar cuma dirinya, itulah sesungguhnya ciri-ciri Khawarij. Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, orang yang bersifat seperti itu, apapun namanya, sesungguhnya itu adalah Khawarij. Kemudian setelah Khawarij ini muncul, maka akan muncul Asy'ariyah. Asy'ariyah itu apa? Asy'ariyah itu adalah paham yang mengikuti Imam Al-Asy'ari, di mana Imam Al-Asy'ari meyakini bahwasanya sifat Allah itu ada 20 seperti tadi yang telah diuraikan sebelumnya. Dan berikutnya terpecah kelompok atau muncul lagi kelompok namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu apa? Mu'tazilah itu adalah kelompok yang dikomandani oleh namanya Wasil bin Atta. Di mana Wasil bin Atta ini sangat mengedepankan otak daripada wahyu. Jadi wahyu itu tidak terlalu penting asalkan otak ini berjalan. Jadi wahyu itu hanya untuk membantu otak supaya otak ini bisa berpikir sempurna. Ini pendapat dari Mu'tazilah. Oleh karena itu, walaupun seandainya wahyu tidak ada, maka kita wajib menyembah Allah. Kenapa wajib menyembah Allah? Karena ya sudah diciptakan, masa nggak mau terima kasih? Itu kan secara otak seperti itu. Nah, inilah Mu'tazilah. Jadi yang pertama kali aliran dalam Islam muncul itu adalah Syiah, Khawarij, Asy'ariyah, Mu'tazilah. 4 ini yang pertama sekali muncul, lalu nanti akan berkembang menjadi bermacam-macam yang akhirnya Rasulullah sampaikan berkembang menjadi 73 golongan. Dan dari 73 golongan itu yang selamat cuman satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara ini masing-masing dari kelompok itu mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang
memegang Al-Quran dan memegang hadis. Orang yang memegang Al-Quran dan memegang hadis itu bukan orang yang memegang arti Al-Quran dan arti hadis. Tetapi yang lebih selamat adalah orang yang memahami Al-Quran berdasarkan pemahaman ulama salaf. Orang yang memahami hadis berdasarkan pemahaman ulama salaf. Kalau memahami Al-Quran dan hadis seperti itu, maka tidak akan salah lagi. Oleh karena itu, untuk memahami Al-Quran, kita harus berguru kepada guru yang guru itu bersambung sanad sampai kepada Rasulullah SAW. Begitu juga ketika